warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan bersama Bapak lagi dalam pembelajaran matematika kelas 9 semester 1. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas persamaan kuadrat part 2. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dan menyusun persamaan kuadrat baru. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dan juga bagaimana menyusun persamaan kuadrat yang baru? Mari kita langsung saja menuju ke materi. Baik, kita mulai materi yang pertama, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat. Kalau pada pertemuan sebelumnya atau bagian pertama kita sudah dikenalkan pada pengertian akar persamaan kuadrat. Pengertian akar persamaan kuadrat adalah harga atau nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Sedangkan bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sehingga akar persamaan kuadrat itu adalah harga X-nya yang memenuhi persamaan tersebut. Artinya kalau kita mempunyai harga X, kemudian kita substitusikan ke persamaan kuadratnya, artinya nanti X-nya diganti dengan nilai yang kita temukan, maka ruas kanan harus tetap berharga 0. Itu baru dikatakan nilai X tersebut adalah sebuah akar persamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat? Di sini ada 3 cara yang bisa dipakai untuk menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan pemfaktoran. Yang kedua dengan melengkapi kuadrat atau kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan rumus ABC. Kita bahas yang pertama, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Nah, di sini ada 2 bentuk yang akan kita faktorkan. Bentuk yang pertama adalah X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan catatan harga A-nya atau koefisien X pangkat 2-nya harus sama dengan 1. Persamaan kuadrat tersebut, yaitu X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0, dapat ditulis dalam bentuk X tambah P dikurung dikali X tambah Q dikurung sama dengan 0. Dan nilai P dan Q dipilih dengan syarat. Syaratnya ada ini, yaitu apa? Syaratnya P ditambah Q sama dengan P, ya. Jadi P ditambah Q harus sama dengan P, ya. B nya ini, ya, yaitu variabel koefisien X. Sedangkan P jika dikalikan Q harus sama dengan C. C nya adalah ini, ya, konstanta daripada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Selanjutnya, setelah persamaan kuadrat X pangkat 2 atau X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 diubah menjadi bentuk X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0, maka akar-akar PK nya ditentukan sebagai berikut, yaitu X ditambah P dikurung dikali X tambah Q dikurung sama dengan 0. Nah, maka ini X tambah P, ya, X tambah P samakan dengan 0, ya. X tambah P samakan dengan 0 nih, dan X ditambah Q juga samakan dengan 0. Jadi masing-masing disamakan dengan 0. Nah, X ditambah P supaya sama dengan 0, maka harga X nya tentu adalah negatif P. Sebab jika negatif P, jika X nya diganti negatif P ditambah P kan 0. Demikian pula untuk X tambah Q sama dengan 0, maka X nya harus negatif Q. Nah, karena di sini ada 2 nilai X, maka kita bedakan, ya, yaitu X1 dan X2. X1 nya sama dengan negatif P, X2 nya sama dengan negatif Q. Berarti persamaan kuadrat X pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 memiliki 2
akar persamaan yang berbeda ini. Selanjutnya nilai X1 sama dengan min P atau negatif P dan X2 sama dengan negatif Q disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Sampai di sini paham ya? Baik. Contoh ya, bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Contoh soal yang pertama, tentukan ya akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Ya, dari persamaan tersebut kita peroleh harga B-nya sama dengan negatif 5, harga C-nya sama dengan 6, dan harga A-nya tentu sama dengan 1. Maka nilai P dan Q dipilih syaratnya sebagaimana tadi baru kita bahas, yaitu P ditambah Q sama dengan P, P-nya min 5. Jadi P tambah Q sama dengan min 5, sedangkan P dikali Q sama dengan 6, ya sama dengan C6. Nah, kita cari dua bilangan masing-masing P dan Q. Kalau dikalikan ketemunya 6. Maka jawabannya banyak ya. Dua bilangan kalau dikalikan sama dengan 6, yaitu bisa 1 dan 6, bisa 2 dan 3, bisa negatifnya negatif 1 dan negatif 6, bisa negatif 2 dan negatif 3-nya. Nah, di antara pasangan ini mana yang paling cocok? Yang paling cocok adalah yang ini ya, yang negatif 2 dan negatif 3. Mengapa? Sebab kalau negatif 2 ditambah dengan negatif 3, ini negatif 2 tambah negatif 3, ketemunya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan syaratnya itu harus ketemu negatif 5. Dan kalau dikalikan pun sesuai ya, negatif kali negatif kan positif, jadi negatif 2 kali negatif 3 ketemunya positif 6. Jadi kita pilih harga P-nya yang negatif 2, harga Q-nya yang negatif 3. Kemudian persamaan X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 sama dengan 0 kita ubah menjadi X tambah P dikurung dikali X tambah Q dikurung sama dengan 0. Kemudian X ditambah P-nya nanti diganti dengan negatif 2. Jadi X tambah negatif 2 dikurung lagi dikali X ditambah, ini juga sama diganti dengan min 3 kurung sama dengan 0. Kemudian X dikurang 2 ya, tambah dikali kurang atau positif kali negatif kan negatif. Jadi X dikurangi 2 dikali X dikurangi 3 ya, positif kali negatif tetap negatif sama dengan 0. Ya, kemudian kita tulis terpisah sendiri X kurangi 2 sama dengan 0 atau X kurangi 3 sama dengan 0. Untuk yang pertama, untuk X1 supaya X dikurangi 2 sama dengan 0, maka X-nya harus berharga 2 atau X1-nya berharga 2, sebab 2 dikurangi 2 kan 0. Untuk X kurangi 3 supaya dengan 0, supaya sama dengan 0, maka X-nya harus 3. Jadi kita sekarang mendapatkan harga X1 akarnya, ini akarnya X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3 ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3. Bisa dimengerti ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk bentuk yang kedua ya, masih dalam pemfaktoran ya, yaitu yang bentuknya AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Di sini ada koefisien X pangkat 2 nya itu A. Nah, persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat ditulis ya dalam bentuk yang lain itu, yaitu A kali dalam kurung X ditambah P per A. Nah, ini P per A dikali dalam kurung X ditambah Q per A sama dengan 0. Perhatikan bentuknya A ya, dikali dalam kurung X tambah P per A ini ya, dikali dalam kurung lagi X ditambah Q per A.
Jadi pembaginya adalah ini, koefisien dari X pangkat 2 sama dengan 0. Kita cari harga P dan Q-nya, dipilih dengan syarat. Oh ya, harga P dan Q-nya dipilih dengan syarat ya. Masih sama seperti yang tadi, yang semula, yang pertama itu P ditambah Q harus sama dengan B ya, sama dengan B yang ini. Kemudian tetapi P dikali Q harus sama dengan ini, perkalian A kali C, yaitu A kali C. Jadi P dikali Q harus sama dengan A dikali C ya. Kita berikan contoh. Ini contoh persamaan kuadrat 2x pangkat 2 tambah 9x tambah 4 sama dengan 0. Tentukan akar-akarnya. Dari persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 9x tambah 4 sama dengan 0, kita peroleh harga A nya 2, ini dari sini ngambilnya. B nya 9, ini dari sini ya, koefisien X. C nya konstantanya 4 ya. Nilai P dan Q dipilih, syaratnya seperti tadi ini di atas. P tambah Q harus sama dengan B, berarti P tambah Q harus sama dengan 9. Sedangkan P kali Q harus sama dengan A kali C, berarti A 2, C nya 4, berarti 2 kali 4 8. Jadi P kali Q harus sama dengan 8. P kali Q sama dengan 8. Maka ya, kita peroleh harga P nya tentu 1 dan harga Q nya 8. Sebabnya apa? Sebab 1 tambah 8 9 ya kan, 1 tambah 8 9. Sedangkan kalau dikalikan 1 kali 8 itu 8 tetap. Jadi ini memenuhi syarat ya untuk mencari harga akarnya. Kita lanjutkan. Nah selanjutnya 2x pangkat 2 tambah 9x tambah 4 sama dengan 0. Kita tulis dalam bentuk A dalam kurung X tambah P per A kurung ya, dikali dalam kurung lagi X ditambah Q per A sama dengan 0. Harus sama dengan 0 ya, persamaan kuadrat. Kemudian A nya tadi kan 2, ini kita ganti 2, X kali X dalam kurung X ditambah ya, P nya tadi 1 ya, 1 per 2 dikali dalam kurung X ditambah Q nya 88 per 2 sama dengan 0. Kemudian nah ini ya, kita tulis terpisah. Ini yang dalam kurung X ditambah 1 per 2, ini harus sama dengan 0 ya, supaya tetap 0. Demikian pula yang kurung yang lainnya X tambah 4 juga harus sama dengan 0. Nah supaya 0 ya, supaya 0, maka harga X nya tentu harus negatif 2. Jadi ini harus sama dengan negatif 2 ini. Bab negatif 2 ditambah negatif 2. Harga X nya adalah negatif setengah ya. Sebelumnya kalau negatif setengah ditambah setengah itu 0, kembali 0. Demikian pula X2 nya yang ini supaya sama dengan 0, maka X2 nya harus negatif 4 ya. Dari sini kita sudah bisa menentukan akar-akarnya. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan melengkapi kuadrat ya. Bentuk kuadrat sempurna suatu persamaan kuadrat adalah ini bentuk kuadrat sempurnanya, yaitu A ditambah B dalam kurung pangkat 2 atau A kurangi B dalam kurung pangkat 2. Ini bentuk sempurna ini ya. Jadi bentuk kuadrat sempurna adalah A ditambah B dalam kurung pangkat 2 atau A dikurangi B dalam kurung pangkat 2. Nah persamaan kuadrat AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar dari X pangkat 2 ditambah 4X kurangi 21 sama dengan 0. Jawab, gampang ini. X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 21 sama dengan 0. Kemudian X pangkat 2 ditambah 4X ya. Ini negatif 21 nya kita pindahkan ke sebelah kanan ya, tandanya diganti jadi positif. Jadi X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 21, negatif 21 pindah ke ruas kanan. Kemudian X pangkat 2 tambah 4X ditambah ini ya, B nya dibagi 2, ini 4 nya bagi 2 kemudian dipangkatkan 2. Jadi X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 4 ya, B per yang B nya ini dibagi 2 dipangkat 2.
sama dengan 21. Supaya seimbang, yang kanan pun sama ditambah 4/2 pangkat 2. Selanjutnya X pangkat 2 tambah 4X ya, maaf ini keliru nih. Nah, ya. Ini 4X ya. Oke. Ini 4X. X kuadrat ditambah 4X tambah 4 bagi 2 kan 2. 2 kuadrat sama dengan 21 ditambah sama ini 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4 ya. Jadi ya. Nah, ini ulangi kembali. Nih, X kuadrat ditambah 4X tambah 2 kuadrat sama dengan 21 tambah 2 kuadrat ya. Selanjutnya X kuadrat ditambah 4X tambah 4, ini 4 sama dengan 21 juga tambah 4 ya. Lanjutkan X pangkat 2 X pangkat 2. Nah, ini sebentar kita kembali lagi ya, Bapak terangkan nih. Nah, selanjutnya yang ini, yang ruas kiri ini bentuk ini. Nah, kan sudah seperti ini, maka ini bisa diubah menjadi bentuk X ya ditambah 2 pangkat 2. Ini yang namanya bentuk kuadrat sempurna ini. Nah, ya, ini 2-nya dari sini, 2-nya diambilkan dari separuhnya 4. Nah ya, tuh sama dengan 21 ditambah 4. 21 tambah 4 berapa? 25 kan? Ya, kita coba ini lihat sini. Nah, ini X ditambah 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 21 tambah 4 sama dengan 25. Kemudian X tambah 2 sama dengan akar ya. Jadi kuadratnya hilang, gantinya adalah akar 25. Tapi akarnya ada 2, akar positif dan akar negatif. Kemudian akar 25 berapa? 5. Berarti X tambah 2 sama dengan plus minus 5. X pangkat 2 plus minus 5 ini ya. Angka X1 di sini ada 2 nilai. X1 nya adalah ini 2-nya pindah ke kanan jadi negatif 2 ya. Atau di sini nih, bentar, di sini nih. Nah, keliru sebentar. Nah, ini 2-nya pindah ke kanan jadi negatif 2. Jadi X1 sama dengan, kalau nggak di sini sebentar, di sini X sama dengan negatif 2 ditambah kurang 5 plus minus 5. Nah, X1 nya sama dengan negatif 2, pakai yang tambah, negatif 2 tambah 5, negatif 2 tambah 5, negatif 2 tambah 5 kan berarti 3. X2 nya pakai yang negatif, negatif 2 dikurangi 5, negatif 2 kurangi 5 berarti negatif 7. Jadi sekarang kita bisa menentukan akarnya ada 2, yaitu X1 nya 3, X2 nya negatif 7. Kita teruskan untuk cara yang ketiga dalam menentukan akar-akar bersamaan kuadrat adalah menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Rumusnya adalah ini, yaitu X1 X2 sama dengan negatif B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2A. Contoh ini, tentukan penyelesaian dari 3x kuadrat ditambah 3x kurangi 18 sama dengan 0. Kita jawab dari persamaan 3x kuadrat tambah 3x dikurang 18 sama dengan 0. Kita peroleh harga A-nya itu 3 dari sini nih ya. Harga A-nya 3 ini. Kemudian harga B-nya juga 3 ini dari koefisien X, dan harga C-nya negatif 18 ya, bukan 18 tapi negatif 18. Ya, kita masukkan ke rumus
X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar kuadrat dari ini B kuadrat kurangi 4 kali A kali C dibagi 2A. Kita teruskan. Kemudian X1, X2 sama dengan ya, yaitu negatif 3 plus minus akar dari, kan B nya 3 tadi, berarti 3 kuadrat kurangi 4 kali A kali C, 4 kali 3 kali C nya negatif 14 dibagi 2 kali ini bukan 6, 2 kali A berarti bukan 6 tapi 3 ya, 3 ini 3 ini. Kemudian X1 X2 berarti negatif 3 plus minus akar dari 3 pangkat 2 9, 4 kali 3 ya, negatif 4 kali 3 dikali negatif 12, ini positif 216 dibagi 2 kali 3. X1 X2 berarti negatif 3 plus minus akar 9 tambah 216 225 per 6. X1 X2 berarti negatif 3 plus minus akar dari 225 dan 15 per 6. X1 sama dengan kita pakai yang positif, berarti negatif 3 tambah 15 dibagi 6, negatif 3 ditambah 15 itu 12 bagi 6 itu 2, jadi X1 nya 2. Nah X2 nya kita pakai yang negatif, berarti negatif 3 negatif 15 dibagi 6, negatif 3 kurangi 15 itu negatif 18, negatif 15 bagi 6 itu negatif 3, jadi X2 nya ketemu negatif 3. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat tambah 3x kurang 18 sama dengan 0 adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 3, atau ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Kita lanjutkan. Bagian yang kedua adalah menyusun persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dapat disusun jika akar-akar persamaan kuadratnya diketahui. Jika akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka persamaan kuadrat tersebut bisa disusun dengan menggunakan rumus ini, yaitu X dikurangi X1 kali X kurangi X2 sama dengan 0. Ini dikurung ya, X2 X pangkat 2 ya, ini dikalikan ya, X kali X kuadrat ini ya, kemudian X1 min X1 dikali ketemunya min X1 kemudian X dikalikan min X2 ketemunya ini 2 ini ya, X2 min negatif X2 ditambah X1 kali X2 ketemunya ini negatif kali negatif positif, yaitu positif X1 X2 sama dengan 0. Selanjutnya X pangkat 2 sama dikurangi, ini dikurung nih di ya, di apa namanya, di faktorkan ya, hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan ya. Jadi X nya kita keluarkan, kemudian X1 X2 nya kita tambahkan di dalam kurung ya, negatif dalam kurung X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi jika diketahui akar-akar persamaan kuadratnya adalah X1 dan X2, maka persamaan kuadrat tersebut adalah ini ya, X pangkat 2 dikurangi dalam kurung X1 tambah X2, ini kan akar-akarnya, kali X ditambah perkalian akar-akarnya itu X1 kali X2 sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh soalnya ini, tentukan persamaan kuadrat yang akarnya 3 dan 2. Kita jawab, berarti X1 nya 3, X2 nya 2. Kita gunakan rumus yang tadi, yaitu X1 dikurang X kurangi X1 dikurung kali X kurangi X2 dikurung sama dengan 0. X dikurangi 3 ya, X1 nya 3 kali X kurangi 2, X2 nya kan 2 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan ini X kali X kuadrat, kemudian X kali negatif 3 yang ini negatif 3, kemudian X kali negatif 2 negatif 2X, negatif 3 kali negatif 2 berarti positif 6. Kemudian X pangkat 2 sama dengan ya, ini dikumpulkan 3 dengan 2 nya negatif 3 tambah 2 kali X tambah 6 ya, sama dengan X pangkat 2 kurangi ini jumlahkan 5X tambah 6.
atau dengan rumus ini juga boleh ya. Rumus yang lain itu X pangkat 2 dikurang dalam kurung X1 tambah X2 kali X ditambah X1 kali X2. Nah ini tinggal masukkan aja nih, X1 nya diganti 3, X2 nya ganti 2 ya, ini diganti 3 kali itu. Berarti X kuadrat kurangi 3 tambah 2X tambah 3 kali 2. Berarti hasilnya X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini hasilnya sama dengan ini ya. Tuh. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, di awal sudah dijelaskan bahwa jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah ya, jumlahnya adalah X1 ditambah X2, ini kan akar-akarnya, itu rumusnya adalah negatif B per A. Sedangkan hasil kalinya X1 kali X2 C per A. Sedangkan rumus persamaan kuadratnya sudah tadi barusan, yaitu X pangkat 2 dikurang dalam kurung X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Maka jika X1 tambah X2 sama dengan min B per A dan X1 kali X2 sama dengan C per A disubstitusikan ke persamaan kuadrat X pangkat 2 kurangi X1 tambah X2X tambah X1 kali X2 sama dengan 0 akan diperoleh rumus PK yang baru, yaitu apa? X kuadrat dikurang ya, jadi ini diganti ya, yang ini dalam kurung diganti ini negatif B per A dari sini asalnya. Kemudian yang ini kalian ganti dengan C per A nih ya, kita peroleh rumus yang lain, atau X pangkat 2 ya, negatif kali negatif positif, X pangkat 2 ditambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Ini rumus persamaan kuadrat baru. Paham ya anak-anak ya? Kita teruskan. Ini ada contoh soal 2. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat X, 2X pangkat 2 tambah 7X tambah 3 sama dengan 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 2P dan 2Q. Yang nomor B akar-akarnya 2P kurangi 2 dan Q kurangi 2. Kita jawab, dari persamaan 2X pangkat 2 tambah 7X tambah 3 sama dengan 0 diperoleh harga A nya 2, betul, harga B nya 7, harga C nya 3. Jumlah akar-akarnya berarti P tambah Q, berarti sama dengan selalu min P per A ya, sama dengan min 7 per 2. Walaupun kita belum tahu P nya berapa, Q nya berapa, tapi jumlahnya kita tahu, yaitu min 7 per 2. Dan hasil kali akar-akarnya pun kita tahu, yaitu apa? C per A ya, hasil kali akar-akarnya P kali Q sama dengan C per A. C nya 3, A nya 2, jadi 3 per 2. Kita teruskan. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru, jadi yang baru adalah yang ini tadi ya, yang ini yaitu 2P dan 2Q ya. Maka kita jumlahkan aja ini, berarti 2P tambah 2Q sama dengan 2 dalam kurung kali ya, 2 kali dalam kurung P tambah Q sama dengan 2 kali dalam kurung P tambah Q ini tadi udah min 7 per 2. 2 kali min 7 per 2 sama dengan min 7. Ini jadi min 7 ini sama dengan hasil ke apa, jumlah akar-akarnya itu min 7 sama dengan negatif B per A ya. Negatif B per A adalah jumlah akar-akarnya. Kemudian hasil kali akar-akar persamaannya adalah apa? Yaitu 2P kali 2Q. 2 kali 2 4, P kali Q, P kali Q. P kali Q ini tadi akan adalah 3 per 2, jadi 4 kali 3 per 2. Hasilnya 4 kali 3, 12, 12 bagi 2, 6. Jadi ini persamaan kuadrat baru, jumlah akar-akarnya adalah negatif B per A sama dengan negatif 7, hasil kali akarnya 6. Kita masukkan ke rumusnya ini ya. Rumusnya nah ini rumusnya, X kuadrat ditambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah, nah B per A nya berarti 7 ya. Kalau min B per A nya min 7 berarti B per A nya 7, berarti 7X tambah C per A nya 6 sama dengan 0. Ini ya, ini persamaan kuadrat yang baru. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Nah sekarang apabila akar-akarnya P min 2 tambah Q min 2, maka kita tinggalin aja
tinggal jumlahkan aja jumlah akar-akarnya ya, berarti P-2 ditambah Q-2 ya, min 2 tambah min 2 min 4, P tambah Q ya P tambah Q, berarti sama dengan min 4 ya ditambah P tambah Q ini tadi min 7/2 ya, disamakan penyebutnya min 4 berarti min 8/2 ditambah min 7/2, min 8/2 tambah min 7/2 berarti atasnya dijumlahkan, berarti 15 min 15/2. Lah min 15/2 ini adalah jumlah akar-akarnya, jumlah akar-akarnya adalah min B per A, jadi min B per A sama dengan min 15/2. Kemudian hasil kali akar-akarnya, yaitu hasil kali akar-akar yang baru adalah P min 2 dikali Q min 2, berarti sama seperti tadi mengalikannya, P kali Q berarti PQ ya. Kemudian P kali min 2 ya min 2 P, Q kali min 2 min 2 Q, min 2 kali min 2 plus 4. Ketemunya ini ya, PQ kurangi 2P kurangi apa ini 2 Q tambah 4, ini bersama dengan PQ dikurang 2 P dan Q kurung min 2 kali dalam kurung P tambah Q tambah 4. Tadi PQ nya hasil kali akar-akarnya tadi adalah 3/2 kurangi 2 kali hasil jumlah akar-akarnya berarti min 7/2 tambah 4. Ketemunya 3/2 kurangi ini coret 2 nya ya, 2 min kali min berarti posisi 7 tambah 4. Ini temunya 3/2 tambah 7 tambah 4. Kemudian samakan penyebutnya, yang 7 jadi 14/2 sama-sama 2, yang 4 jadi 8/2. Tinggal menjumlahkan pembilangnya, 3 tambah 14 tambah 8 sama dengan 25/2. Ini adalah hasil kali akar-akarnya C/2. Maka persamaan PK yang baru kita pakai rumus ini lagi, selalu pakai rumus ini. X pangkat 2 ditambah B per AX tambah C per A. B per A nya tadi mana? B per A nya ini, B per A nya positif berarti 15/2, sedangkan C per A nya 25/2. Ini ketemunya persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat tambah 15/2X tambah 25/2 sama dengan 0, atau ya semuanya dikalikan 2, X pangkat 2 kali 2 2X pangkat 2, 15/2 kali 2 berarti 2 nya coret 15X, ini X nih ya, ini ada X nya ya harusnya ya, kemudian ditambah 25/2 kali 2 ya 25 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat yang baru ya, perhatikan. Oke, paham ya? Baik, demikian penjelasan ataupun pembahasan materi tentang cara memfaktorkan ya, cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu dengan memfaktorkan, dengan melengkapi kuadrat, dan juga dengan rumus ABC. Dan juga tadi yang terakhir adalah bagaimana menyusun persamaan kuadrat yang baru. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Bapak akhiri, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.